Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Rustantono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami kelompok akan mempresentasikan tentang pengadaan karyawan. Nah, apa sih pengadaan karyawan itu? Nah, pengadaan adalah fungsi operasional pertama pada manajemen sumber daya manusia. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Jadi karyawan itu adalah orang yang melakukan perencanaan dan pelaku aktif di dalam suatu organisasi. Semua aktivitas apa yang ada di dalam organisasi itu dilakukan oleh karyawan tersebut. Menurut Mangkunegara, pengadaan tenaga kerja adalah proses penarikan, seleksi tenaga kerja, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien. Nah, gunanya untuk apa penarikan karyawan ini? Karena untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan yaitu suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi, yaitu tugas manusia dalam berorganisasi. Nah, apa? Mengatur pekerjaan secara efisien dan efektif. Pekerjaan dalam organisasi perlu dianalisis terlebih dahulu agar dapat dikerjakan secara efisien dan efektif sehingga tujuan organisasi tersebut itu bisa tercapai. Jadi pekerjaan itu harus ada analisisnya terlebih dahulu. Pekerjaannya ini seperti apa? Agar apa? Nanti tujuan kita itu bisa tercapai. Seperti itu. Tujuan dalam organisasi itu bisa tercapai. Nah, tujuan dari analisis pekerjaan adalah memberikan uraian dan spesifikasi suatu pekerjaan tertentu. Baik individu yang mengerjakan analisis pekerjaan mengumpulkan informasi tentang uraian dan spesifikasi pekerjaan. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Rifki. Baik, yang selanjutnya yakni uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan atau yang disebut dengan job description itu merupakan salah satu informasi dari analisis pekerjaan yang menyangkut tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan ini sering juga disebut sebagai isi pekerjaan atau job content. Dalam kenyataannya, setiap pekerjaan memiliki isi yang berbeda-beda, tidak ubahnya seperti sebuah produk yang memiliki bahan yang berbeda, sehingga bisa dikatakan isi setiap produk tersebut memiliki perbedaan. Nah, yang selanjutnya yakni spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan atau job specification disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan yang lainnya dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalani satu jabatan dengan baik dan kompeten. Selanjutnya evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil, resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, peringkat, serta harga atau gaji suatu jabatan. Jika pekerjaan berat, sukar, beresiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Tapi sebaliknya, jika pekerjaan mudah, ringan, resiko kecil, tanggung jawab kecil, dan ranking jabatan rendah, maka harga atau gaji jabatannya semakin kecil. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Trio. Penyederhanaan pekerjaan. Penyederhanaan pekerjaan adalah penerapan pengertian menemukan penggunaan tenaga manusia, bahan, mesin, waktu, dan ruang yang paling ekonomis, sehingga cara-cara yang lebih mudah dan lebih baik dalam melakukan pekerjaan dapat digunakan. Prinsip penyederhanaan pekerjaan ialah meniadakan pemborosan pekerjaan dengan jalan penyederhanaan pekerjaan secara mantap.
Menekankan usaha membuat setiap komponen pekerjaan menjadi produktif melalui jalan penerapan akal sehat yang terutama dibantu oleh partisipasi pengetahuan para pekerja. Selanjutnya, pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan seorang pejabat dalam jabatannya. Merupakan suatu perubahan yang direncanakan untuk memberikan variasi yang lebih baik kepada seseorang karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih. Perluasan secara vertikal diterapkan untuk memberikan kepada karyawan kepuasan yang lebih besar dan kesempatan bagi pengembangan pribadinya. Selanjutnya yaitu persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia merujuk pada kualifikasi, keterampilan, pengalaman atau atribut yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan efektif. Persyaratan ini biasanya ditetapkan oleh organisasi atau instansi berdasarkan kebutuhan operasional serta standar kompetensi tertentu. Persyaratan pekerjaan mencakup yang pertama yaitu ada persyaratan pendidikan. Persyaratan pendidikan ini meliputi tentang tingkat pendidikan atau sertifikasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu keterampilan dan kompetensi. Keterampilan dan kompetensi ini meliputi keahlian teknis serta kemampuan komunikasi, kepemimpinan, atau analisis yang dibutuhkan. Selanjutnya pengalaman kerja seperti jumlah tahun pengalaman dalam bidang terkait. Selanjutnya kemampuan fisik atau mental. Kemampuan fisik atau mental ini mungkin jika pekerjaan memerlukan ketahanan fisik tertentu atau kecerdasan emosional. Selanjutnya yaitu adalah persyaratan khusus, misalnya lisensi, sertifikat profesional, atau pemahaman mendalam terhadap regulasi tertentu.